Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal iman fillah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berstatus sebagai hamba, abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tugas utamanya adalah kita mengabdi, kita menyembah, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mendeklarasikan diri, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku ini adalah Allah, Tuhan yang pantas dan patut disembah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ini benar-benar diyakini Allah sebagai Rabb, maka lanjutan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sembahlah aku, kata Allah, mengabdilah kepadaku, beribadahlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan formula ibadah itu tak lain, wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat, tegakkan salat. Salat 5 waktu yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat beriman, kepada seluruh umat Islam. Dan salat itu adalah menjadi wasilah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman fillah, ketika tugas utama kita ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah ini harus menjadi prinsip, menjadi pegangan utama untuk kita tunaikan sehari semalam dalam sholat 5 waktu. Sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita dapat menunaikan dengan baik, menunaikan dengan penuh keikhlasan, menunaikan ibadah sholat ini dengan benar-benar kesungguhan kepada Allah ditunjukkan. Dan itulah predikat Abdullah, hamba Allah. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi satu tanggung jawab bagi kita, dan kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman fillah, ketika ibadah, bentuk ibadah pengabdian kepada Allah kita tunaikan, yang tujuannya tidak lain agar kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang salih dan salihah, sehingga kita menjalani kehidupan ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Karena kita sejatinya hakikatnya akan berpulang ke kampung akhirat kelak, yang insya Allah juga kita akan diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman fillah, ketika ibadah ini dilakukan punya dampak kebaikan dalam kepribadian diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka otomatis kehidupan sosial kita ini harus baik. Relasi kemanusiaan, hubungan di antara sesama manusia harus ada jaminan, ada peningkatan lebih baik. Dan ini harus diikhtiarkan. Itulah yang disebut dengan buah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara sosial kita juga semakin baik. Ikhwatal iman fillah, bagaimana kita kalau menjumpai umat sesama muslim, sesaudara seiman, untuk saling menebar kasih sayang, untuk saling bertegur sapa, bukan malah sebaliknya, menghadirkan percikan-percikan permusuhan
yang itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqiyani fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Terkadang ada dua perjumpaan di antara sesama muslim, kemudian memalingkan satu sama lain. Yang satu memalingkan wajahnya, tidak mau saling mengenal karena permusuhan yang selalu dipelihara. Maka kata Nabi Muhammad SAW, wa khairuhuma yabda'us salam. Yang terbaik di antara keduanya itu, ketika ada percikan permusuhan sehingga menyebabkan saling berpaling di antara keduanya, yang terbaik di antara keduanya adalah orang yang mengawali terlebih dahulu ucapan salam, menyapa dengan assalam, assalamualaikum, sebagai bentuk doa perdamaian, sebagai bentuk respon bahwa sesungguhnya di antara sesama muslim adalah bersaudara. Ikhwatal iman fillah, maka mari kita bersama-sama berlomba-lomba menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menjadi hamba yang soleh secara sosial, memperbaiki hubungan di antara sesama manusia, menghadirkan kedamaian di antara sesama muslim dan sesama beriman, sehingga kehidupan kita benar-benar mendapatkan nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi hamba yang benar-benar menunjukkan predikat kehambaan kita itu di hadapan Allah dengan predikat yang terbaik, sehingga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.